Bawa pujianmu sama Tuhan. Yes. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Amin. Sekarang saatnya bagi nyatakan. Katakan Yesus. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Semua tepuk tangan sama-sama, come on. Yeah. Katakan kita berdiri. Kita berdiri, amin, dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Katakan sekarang. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Angkat suaramu. Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas semuanya. Umat pilihan Allah yang dikuduskan. Mari bersorak-sorai sama-sama. Thank you Lord. Yes. Terima kasih buat pilihanmu bagi setiap kami. Thank you Jesus. Sama-sama katakan sekarang. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Katakan sekarang. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan. Serukan Yesus. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai mendasar umat pilihan Allah. Lebih dahsyat lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama nyanyikan ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu, yang menyatakan tanah mujizatnya bagi setiap kita. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan. Angkat tanganmu sama-sama pagi hari ini, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bawa penyembahan kami, katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan, katakan hidupku, ini doa kami, murnikan. Nyanyikan sama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, di dalamku, Tuhan. Katakan sama-sama dengan iman, bawa penyembahan pagi hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, jadi bukti, amin. Inilah penyembahan kami, jadikan kami bukti kebesaran-Mu, bukti kasih-Mu, Tuhan. Di setiap langkah di hidupku, membuktikan kebesaran-Mu, Tuhan. Dimanapun aku ada, dimanapun aku ada, bukti kebesaran-Mu nyata di dalamku. Bukti kebesaran-Mu itu nyata di hidupku, nyatakan lebih lagi, Tuhan. Ini doaku. Sama-sama nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. katakan, Kau bersamaku, di dalamku, di dalamku, jadi bukti angkat tanganmu sama-sama. kebesaran-Mu. Tuhan pakai setiap kami, katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes. Tanda mujizat
mujizat sertai tiap langkah. Katakan kau bersamaku. Kau bersamaku di dalam. Jadikan kami semua Tuhan bukti kebesaran-Mu. Amin. Sama-sama nyatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Angkat penyembahanmu buat pencipta kehidupan. Come on. Ku kagum buat yang memberikanmu nafas, buat yang memberikanmu pengampunan, buat yang memberikanmu anugerah. Yes. Engkau Allah. Katakan aku kagum sama Engkau Tuhan. Inilah penyembahanku. Ku kagum akan Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Katakan kasih-Mu, lebih lagi katakan hikmat-Mu, tiada terselami. Kasih-Mu dalam, sekali lagi hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Naikkan penyembahan-Mu kemana? Ku kagum hormat yang masih bernafas. Angkat suaramu. Yes. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Yang masih punya tangan, angkat tanganmu sama-sama boleh? Kita mau kasih buat Dia yang memberikan hidup buat kita. Come on, katakan. Ku kagum. Yes. Tuhan, aku mengucap syukur buat tangan yang masih bisa terangkat, nafas yang masih segar. Inilah penyembahanku pagi hari ini. Engkau Allah. Come on. Naikkan penyembahanmu yang masih bernafas. Praises, give praises. Ku kagum. Katakan. Kami berikan penyembahan kami Tuhan.
hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Hampiri Tuhan pagi hari ini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Naikkan imanmu, penyembahanmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Yang percaya katakan dengan iman. Kemenangan, yes, terjadi di sini. Bawa penyembahanmu pagi hari ini. Come on. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, amin. Kekuatanku, yes, hanya dalam hadirat. Panggil nama Yesus, Yesusku, amin. Inilah yang kami percaya, nyatakanlah Tuhan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan. Yang percaya, nyaringkan suaramu sembah Tuhan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Katakan kemenangan, kemenangan. Segenap jiwaku, oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar segenap hatiku. Kau besar, Engkau besar. Segenap jiwaku, oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Yeah, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Engkau besar. Katakan Kau besar. Kau besar, Engkau besar. Oh, ku yakin Kau hadir. Ku rasa kuasa yang, ku yakin Engkau kemenangan. Sekali lagi nyatakan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan. Dengan iman katakan sama-sama, terjadi di sini. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah kami. Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan isi hati Tuhan. Biar firman-Mu, isi hati-Mu menerangi jalan-jalan hidup kami. Membuka pemahaman-pemahaman kami. Membuat kami semakin mengenal Engkau. Dan juga berikan kepada kami ya Tuhan kuasa untuk melakukannya. Kami butuh anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tuhan ingatkan kami senantiasa bahwa hidup kami ini semua hanya karena kemurahan Tuhan semata. Sehingga kami tidak menjadi sombong, sehingga kami tidak menjadi angkuh dalam hidup ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Membuka hati kami seperti tanah yang subur. Supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, buang semua perkataan yang tidak perlu, yang tidak berasal daripada Tuhan. Isi hati Tuhan saja yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang siap. Sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Thank you para imam musik, tim praise and worship. Sangat luar biasa, kita semua diberkati Tuhan. Apa kabar saudara? Kita udah masuk bulan yang baru, sudah Oktober. Ya. Setelah ini November, Desember. Dan tahun yang baru. Bulan ini kita akan banyak bicara tentang marketplace. Kita sudah beranjak pada tema yang baru, marketplace. Dan izinkan saya mengawalinya dengan sebuah landasan. Saya mau bicara tentang ini, prinsip kualitas. Siapkan hati kita, fokus sebentar untuk 30-40 menit ke depan. Karena saya kembali akan menyampaikan hal yang argumentatif dulu. Saya mau memberikan landasan berpikir, landasan biblikal tentang yang namanya kualitas. Kalau minggu lalu saudara tidak hadir, pastikan saudara mendengar rekamannya ya. Itu naik di YouTube minggu ini. Saya memberikan pemahaman yang argumentatif Alkitabiah tentang apa itu kasih. Kasih sebagai dasar perubahan hidup. Dan sekarang saya mau bicara tentang prinsip kualitas. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 19 ayat yang kedua. Saya akan mulai dari sini dulu. Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kualitas dari Tuhan adalah kemuliaannya. Pernahkah saudara sadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu menceritakan kemuliaan Tuhan? Pernahkah saudara sadari apapun yang saudara jumpai dalam hidup ini, semua ciptaan Tuhan itu menceritakan yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara lihat hewan, saudara melihat kemuliaan Tuhan ada di sana. Saudara lihat tumbuhan, saudara lihat kemuliaan Tuhan ada di sana. Bahkan malam-malam saudara lihat benda-benda langit, saudara lihat kemuliaan Tuhan juga ada di sana. Seorang hamba Tuhan, sahabat saya pernah cerita sama saya gini, bahwa dia bertobat satu kali, cuman karena malam-malam dia mandang ke langit. Dia bukan orang Indonesia ya. Kalau di Indonesia mandang ke langit udah tidak kelihatan bintang, kecuali saudara di Indonesia bagian timur. Kalau di Jakarta pasti udah tidak kelihatan bintangnya. Dia hamba Tuhan dari luar negeri, dia bilang satu kali malam-malam dia menatap langit, dia lihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan di situ dia tiba-tiba dilawat Tuhan, dia dijamah Tuhan.
dan dia menerima Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita dengar cerita itu, ngeliatin langit, apa hubungannya? Tapi waktu saya merenungkan Mazmur 19 ayat 2, oh iya betul, memang langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Tidak aneh, ada orang bisa dilawat Tuhan karena melihat ciptaannya. Sebab memang kemuliaan Tuhan selalu terpancar dari ciptaannya. Nah, ada kemuliaan dalam setiap makhluk ciptaan. Apalagi dalam diri saudara dan saya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat lagi, 1 Korintus 15 ayat 40 dan 41. Oke. 1 Korintus 15 ayat 40 41. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh yang kita kenakan sekarang adalah tubuh duniawi. Tubuh duniawi yang bisa sakit dan bisa mati ini pun, itu ada kemuliaannya sendiri loh. Halo? Walaupun berbeda dengan kemuliaan tubuh surgawi. Tapi kita mau mulai dengan pemahaman ini. Semua yang Tuhan ciptakan itu punya kemuliaannya. Sekalipun tubuh ini rentan, ini bisa keriput, ya, bisa sakit, bahkan satu hari nanti pasti mati tubuh ini, tetap punya kemuliaannya sendiri, saudara ya. Nah, dan ditambah lagi kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan menempatkan kemuliaannya kepada setiap ciptaannya. Bahkan secara spesifik dan unik. Makanya saudara jangan heran kalau saudara lihat sidik jari saudara. Itu semua manusia beda karena memang Tuhan menciptakan begitu tajam, begitu unik. Kita ini bukan mass production, enggak. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menenun kita. Kita ini handmade, saudara ya. Handmade-nya Tuhan langsung. Makanya enggak ada yang sama, ya. Muka kita enggak ada yang sama. Mau kembar identik pun mukanya tidak akan sama persis. Mirip bisa, sama tidak bisa. Karena Tuhan ciptakan kita itu handmade, bukan mass production. Oke, nah sebenarnya kemuliaan adalah ekspresi penuh sifat Tuhan. Kemuliaan itu kualitas Tuhan. Nah, kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu kabot, saudara ya. Kabot. Kabot itu dari kata kabot, bahasa Indonesia kita kenal kata bobot. Ya. Seringkali kalau dikatakan orang itu berbobot, itu bukan menunjuk pada berat badannya doang. Tapi menunjuk pada kualitasnya kan. Kalau kita bilang orang itu berbobot banget. Ya. Itu kan bukan menunjuk pada berat badannya doang. Tapi itu menunjuk pada kualitasnya. Karena memang kabot itu punya pengertian weight, berat. Ya. Honor, kehormatan, reputasi. Reputasi Tuhan ada di situ juga. Nah, peragaan Tuhan yang terbesar tentang kemuliaannya di bumi adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Rasul Yohanes menyaksikan akan hal ini. Kita akan buka dulu beberapa landasan firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui Yesus, melalui gerejanya, Tuhan mau kemuliaannya benar-benar memenuhi bumi ini. Tadi kita sudah lihat kalau bahasa Ibrani ya, bahwa kemuliaan itu kabot itu bicara kehormatan, bicara bobot, bicara reputasi. Sekarang apa yang dikatakan perjanjian baru? Dalam PB ya, kemuliaan itu doksa. Doksa itu punya pengertian kesempurnaan karakter Tuhan yang dinyatakan melalui ciptaannya. Itu doksa. Bukan dosa, doksa ini. Ya. Lalu doksa itu juga bicara tentang peragaan dari atribut Tuhan. Peragaan dari jalan-jalannya Tuhan. Makanya gini, orang yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan pasti akan memperagakan kemuliaan Tuhan.
Kemuliaan Tuhan atau doksa dalam perjanjian baru itu mengacu pada kualitas karakteristik Allah yang dapat dilihat melalui pribadi Kristus Yesus. Dan tentunya pribadi orang percaya. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita bicara kabot atau doksa, ya, kabot bahasa Ibrani, doksa bahasa Yunani itu, sebenarnya kita sedang bicara atau sedang mengacu pada pentingnya kehormatan dan reputasi Tuhan. Kita sedang bicara tentang kepenuhan hadiratnya di bumi. Manifestasi yang terlihat dari atribut dan karakter Tuhan. Kemuliaan adalah kualitasnya Tuhan. Makanya kalau kita bicara hidup yang berkualitas, kita harus berangkat dari pemahaman ini dulu. Bahwa kemuliaan adalah kualitasnya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia dan isinya ini, Tuhan merancang untuk semua ciptaannya itu menceritakan kemuliaan Dia. Burung diciptakan, nggak usah ada yang ngajarin terbang, burung bisa terbang. Ikan itu nggak ada yang ngajarin berenang, dia langsung bisa berenang. Karena memang kemuliaan burung itu berenang. Kemuliaan burung itu terbang. Kemuliaan ikan itu memang berenang. Dan Tuhan ciptakan itu. Tuhan ciptakan itu, ya. Kalau kita lihat proses penciptaan, ya, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, nanti kalau saudara perhatikan betul-betul di rumah Alkitab saudara Kejadian 1, saudara akan menemukan bahwa setelah Tuhan menciptakan hari pertama, Tuhan berkata gini, sungguh baik. Apa yang diciptakannya sungguh baik. Tapi ada yang unik saudara. Setelah Tuhan menciptakan manusia, ada penekanan khusus. Tuhan bilang gini, sungguh amat baik. Saya ulang lagi. Ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia ini beserta isinya, Tuhan hanya seal, Tuhan menutup hari itu dengan satu ungkapan gini, sungguh baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tutup dengan ini, sungguh amat baik. Kenapa? Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai pernyataan tertinggi dari kemuliaannya. Manusia itu adikarya Tuhan. Manusia itu mahakarya Tuhan. God masterpiece. God masterpiece. Supaya kita bisa hidup dalam persekutuan dengan Dia dan kita memerintah bersama dengan Dia. Itu sebabnya hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makhluk lain tidak. Kenapa? Sebab peragaan kualitas Tuhan itu harus nyata dalam hidup saudara dan saya. Makanya manusia itu unik. Diciptakan sebagai mahakarya Tuhan. Di mana yang segambar serupa itu cuma manusia. Karena cuma kita yang punya tanggung jawab untuk menampilkan karakternya Tuhan. Untuk menampilkan kualitasnya Tuhan. Ini nggak ada di PowerPoint saya. Coba buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Nanti kita balik lagi ke PowerPoint. Multimedia boleh dibuka sebentar. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nanti di belakang baru kita bicara hal yang praktis. Tapi saya mau saudara punya landasan berpikir dulu. Punya pemahaman dulu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca Alkitab kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah. Saudara udah dapat ayatnya ya semuanya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ini buatan Allah. Nah, ini ada terjemahan bahasa Inggris yang bilang ini. We are God masterpiece. Kita maha karyanya Tuhan. Yang diciptakan apa? Dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Ergon, the good works. Saya bingung menerjemahkan ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di Inggris itu gini, you can lose your job, but you can lose your works. Nah itu kalau di Indonesia gimana? Kamu bisa kehilangan pekerjaan kamu, tapi kamu tidak bisa kehilangan pekerjaan kamu. Nah, saya nggak tahu bagaimana menerjemahkan. Tapi dalam bahasa Inggris, job dengan works itu beda. Orang bisa saja kehilangan jobnya, untuk sementara waktu bisa. Tapi dia tidak akan pernah bisa kehilangan works. Sebab works Tuhan install dalam diri manusia. Nah itu the good works itu.
Makanya dari minggu lalu saya bilang, dalam dirimu ada sebuah DNA untuk mensejahterakan orang lain. Dasarnya tuh ini. Karena memang Tuhan menginstal the good works within us. Tuhan menginstal. Tuhan berikan itu sejak yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Job kita seharusnya itu untuk mengekspresikan akan hal ini. Pelayanan kita di gereja untuk mengekspresikan akan hal ini. The good works yang Tuhan sudah install dalam diri kita masing-masing. You can lose your job, but you can lose your works. Kita tidak bisa kehilangan pekerjaan baik kita, sebab pekerjaan baik itu Tuhan install dalam diri kita. Job, pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu sebenarnya seharusnya memanifestasikan, mengeluarkan pekerjaan baik yang Tuhan tanam dalam diri saudara dan saya. Sejak sebelum kita dilahirkan even di dunia ini. Tuhan berikan itu untuk saudara dan saya. Nah, makanya sekali lagi kita diciptakan segambar dan serupa. Supaya apa? Lewat the good works ini, kita balik ke PowerPoint lagi. Lewat the good works ini kita bisa mengekspresikan kualitas Tuhan ada dalam diri kita. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Maksudnya kita memiliki sifat, karakter, dan atribut Tuhan. Makanya begini Tuhan, saudara. Kalau tadi saya jelaskan bahwa kemuliaan itu adalah reputasinya Tuhan. Makanya itu begini, hal yang terpenting buat Tuhan, the most important things for God, itu adalah His glory. Hal yang terpenting buat Tuhan adalah kemuliaannya. Dan Tuhan membagikan itu kepada ciptaannya. Makanya ini hal yang sangat luar biasa sekali. Kalau hal yang terpenting buat Tuhan adalah kemuliaannya, the most important thing for God is His glory. But the most important thing for a man, hal yang terpenting dalam manusia, dengar baik ini, itu hadiratnya. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, saudara baru bisa mengekspresikan semua kemuliaan yang Tuhan investasikan dalam hidupmu. Karena sejak semula, manusia memang diciptakan di Taman Eden. Eden itu punya pengertian the spot of presence. Makanya habitat manusia itu memang hadirat Tuhan. Manusia yang mau tinggal di luar hadirat Tuhan, itu nggak ada bedanya dengan ikan yang tidak mau hidup di dalam air. Makanya tempat di mana kemuliaan Tuhan paling bisa dinyatakan lewat hidup kita, hanya kalau kita terkoneksi terus-menerus dengan yang namanya ini hadirat Tuhan. Kita tidak terkoneksi dengan hadirat Tuhan hanya saat kita di gereja, tapi harusnya di semua tempat. Di semua tempat yang kita injak, kita harus terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Tanpa terkoneksi dengan hadirat Tuhan, mustahil kita bisa secara maksimal mengekspresikan kemuliaan yang Tuhan investasikan dalam diri kita. Itu yang saudara harus tahu. Makanya sekarang kita harus bertanya gini, apa sih tujuan manusia diciptakan? Jawaban yang paling religius banyak orang yang bilang adalah untuk menyembah Tuhan. Dengar baik ini, no. Tujuan manusia diciptakan adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita menggambarkan kemuliaan Tuhan, ketika kita menyatakan kemuliaan Tuhan, itulah penyembahan kita yang sejati. Oh ya. Banyak orang bilang, tujuan manusia diciptakan adalah menyembah Tuhan. Tidak. Ketika kita bisa mengekspresikan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita, itulah penyembahan yang sejati. Persoalan mulai datang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara masih bisa ikuti saya ya, saya pelan-pelan ini. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di sini hustereo, yang bisa berarti ini kekurangan, behind, shortfall. Ya, kekurangan. Nah, saudara ditebus
saudara dan saya ditebus oleh Tuhan. Ini loh yang hendak Tuhan kembalikan, yaitu kemuliaan yang telah berkurang ini, supaya Tuhan kembalikan lagi ke tempat yang semestinya. Makanya kita punya tanggung jawab besar untuk memanifestasikan kemuliaan Tuhan yang diinvestasikan dalam diri kita masing-masing. Kita tidak memuliakan Tuhan dengan aktivitas agama kita, percayalah, kita tidak memuliakan Tuhan dengan aktivitas agama kita, tetapi dengan memperlihatkan sifat, karakter, dan kualitas Tuhan dalam hidup kita. Itu modal yang sangat utama. Tuhan ciptakan segambar serupa supaya kita bisa mempertontonkan kualitas Tuhan yang ada dalam diri kita. Makanya dalam pelayanan Yesus, kualitas itu sangat penting. Dalam pelayanan Yesus, kualitas itu sangat penting. Yesus tidak pusing dengan jumlah. Yesus sangat pentingkan yang namanya kualitas. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Nah, ini kalau saudara baca lengkapnya ya. Ini setelah banyak orang yang mengundurkan diri ya. Pertama-tama Yesus bikin mujizat ya. Ada 5.000 keluarga yang dikasih makan. Lalu orang berduyun-duyun ikut Yesus. Terus Tuhan bilang begini, kamu itu datang ke aku itu cuman mau roti doang, cuman mau perut doang. Nah, lalu Yesus mengajar lagi, akulah roti hidup, bla bla bla. Nah, ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak siapa? Murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini ironi saudara, sebab yang Alkitab catat, yang mengundurkan diri, bahkan murid. Ini bukan ke-12 murid, Yesus itu punya banyak murid saudara ya. Yang 12 memang yang utama. Tapi di luar yang 12 masih ada lagi, banyak. Yang mengundurkan diri ini murid. Ini bukan sekedar pengikut, yang mengundurkan diri ini murid. Bayangkan. Murid aja bisa mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, ini ayat yang ke-67. Ini kalau kata orang sekarang agak nyolot ini. Lalu dia bilang sama yang ke-12. Kalau pakai bahasa sehari-hari, lu gak mau ikut pergi juga? Lah kan kira-kira gitu. Udah banyak yang tinggalin, bukan dibayar-bayarin, malah yang 12 nggak mau ikutan. Ya, Yesus tidak keberatan orang banyak mengikuti dia. Tapi Yesus juga tidak keberatan kalau ada bahkan murid sekalipun yang mau mengundurkan diri karena tuntutan kualitas ini. Yesus tidak keberatan juga akan hal itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya kualitas untuk Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan kita. Karena itulah yang akan menggambarkan kemuliaan Allah dalam diri kita. Kenapa Tuhan sangat pentingkan kualitas? Karena hal ini yang akan menggambarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ingat, kualitas, kemuliaan Tuhan adalah kualitas Tuhan. Makanya kalau kita bicara hidup yang berkualitas, kenapa ini jadi sangat penting? Karena ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Ini bukan bicara tentang hal yang lain, ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Kalau cara kerja kita nggak benar, cara melayani kita nggak benar, yang kita nodai, yang kita coreng itu kemuliaan Tuhan yang Tuhan investasikan. Makanya ini menjadi hal yang sangat serius dalam hidup kita. Saya akan masuk kepada hal yang praktis sekarang. Ya, supaya saudara tidak mumet dengan hal-hal yang landasan berpikir. Tapi saya harus beritahu dulu apa yang menjadi sebuah argumentatifnya. Saya catat secara cepat ada 4 prinsip kualitas. Yang pertama tuh begini, kualitas tidak dapat ditipu. Quality cannot be cheated. Orang bisa berpenampilan sebaik mungkin, tapi orang-orang dekatnya tidak bisa ditipu. Orang bisa
misalnya kalau ada penipu-penipu ya, yang mempresentasikan dirinya sekeren mungkin, sehebat mungkin ya, serapih mungkin, seglamor mungkin supaya orang percaya sama dia. Tapi dengar baik ini, ada satu titik di mana kualitas tidak bisa ditipu. Orang-orang di sekeliling dia akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Atau begini, perumpamaan yang lebih gampang lagi. Makanan, itu bisa didesain secantik mungkin, semenggiurkan mungkin. Bisa dibuat platingnya semenarik mungkin. Tetapi dengar baik ini, bagaimanapun ada saatnya ketika makanan itu dimakan, rasa nggak bisa bohong. Plating bisa bagus, penampilannya bisa wow, tapi begitu nyentuh di lidah, dikunyah, ini nggak bisa ditipu. Makanya quality cannot be cheated. Kita bisa tampil kelihatan baik depan siapapun, tapi orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan apakah kita punya kualitas itu atau tidak. Hal yang termudah untuk menanyakan apakah kita punya kualitas atau tidak. Apakah kita punya kualitasnya Tuhan atau tidak. Tanyalah sama orang-orang terdekat kita. Untuk yang bapak-bapak, tanyalah sama istrimu, sama anakmu. Mereka paling tahu. Tanyalah sama pembantu di rumah. Tanyalah sama supir. Mereka paling tahu. Untuk ibu-ibu, tanyalah sama suamimu, tanyalah sama anak-anakmu. Apakah engkau punya kualitas Tuhan atau tidak? Orang-orang di sekitar kita pasti bisa merasakan kualitas itu. Kita bisa berpenampilan seperti apapun, tapi ingat prinsip yang pertama, quality cannot be cheated. Kualitas tidak dapat kita tipu. Ya, ada saatnya orang pasti tahu kualitas yang sebenarnya. Prinsip yang kedua, kualitas juga nggak bisa disembunyikan. Quality cannot be hidden. Ya, kualitas tidak bisa ditutupi. Sama halnya dengan terang. Kalau saudara membawa terang ke dalam tempat gelap, saudara tidak bisa menutupi terang itu. Nggak bisa. Kalau sampai orang nggak bisa melihat terang yang saudara bawa di tempat gelap, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, cahayanya memang redup banget. Atau yang kedua, orangnya buta, jadi kagak bisa lihat. Tapi yang terbanyak, ketika kita tahu dunia ini penuh dengan kegelapan dan kita memasukinya, kita membawa terang Tuhan. Kadangkala kenapa tidak terlihat? Yang terbanyak adalah mungkin cahaya hidup kita terlalu redup. Mungkin kualitas hidup kita belum cukup untuk menerangi dunia ini. Untuk menerangi sekeliling kita. Makanya ini hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Kita tidak perlu show off karena kualitas tidak dapat disembunyikan. Satu kali Raja Hizkia memamerkan semua hartanya, semua kehebatan kerajaannya kepada kerajaan bangsa-bangsa lain. Tebak apa yang terjadi? Malah dirampok semua apa yang dia perlihatkan. Kualitas itu tidak perlu sengaja kita pertontonkan. Karena itu tidak dapat disembunyikan. Fokus kita cukup punyailah kualitas hidup itu. Kita tidak perlu punya maksud untuk showing off, untuk memamerkan atau berkata sama orang, gua nih berkualitas loh, nggak usah. Yang namanya terang sampai di tempat gelap, nggak usah disembunyikan, pasti nongol sendiri. Nggak bisa enggak. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan tentang prinsip kualitas. Kualitas bukan faktor turunan, tetapi lebih kepada proses pengembangan. Quality is not a heredity factor, but more a developing process. Memang ada pepatah yang bilang, bibit bebet bobot. Bibit lihat orang tuanya dulu katanya. Kalau teori ini 100% benar saudara, ya,
Nggak, kita nih harus tahu logikanya dulu. Kalau orang tuanya hebat, pasti otomatis anaknya hebat. Pasti otomatis ya, saya katakan pasti otomatis. Kenapa? Faktanya ada sangat banyak yang orang tuanya hebat, anaknya loyo. Logikanya, kalau orang tuanya hebat, orang tuanya berkualitas, kemudian punya anak yang berkualitas, itu karena orang tuanya berhasil mendidik, berhasil menurunkan kualitasnya, supaya anaknya bisa mengimitasi kualitas yang ada dalam dirinya. Ada orang tua yang mendevelop hal tersebut, ditanamkan, didevelop dalam diri si anak. Ini bukan hal yang tiba-tiba asal orang tuanya berkualitas, anaknya tiba-tiba langsung berkualitas. Enggak. Ini bukan soal faktor turunan. Ada developing proses di sana. Makanya saudara punya tanggung jawab untuk mendevelop anak-anak saudara. Ajarkan dia, didik dia supaya dia juga bisa memiliki kualitas yang saudara miliki, bahkan lebih lagi. Ajarkan anak-anakmu bahwa hidup ini perlu perjuangan. Mungkin saudara sangat mampu, tapi tetap ajarkan dia bahwa untuk memperoleh sesuatu perlu perjuangan. Supaya anakmu punya fighting spirit dalam hidup ini. Supaya anakmu tidak kehilangan daya juang dalam hidup ini. Kalau cuman karena kita bisa sediakan, lalu kita sediakan apapun yang dia mau, dengar baik ini, tinggal tunggu waktunya. Anakmu tidak punya daya juang dalam hidup ini. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa kualitas itu bukan hanya faktor turunan. Kalau ada orang tua berkualitas, anaknya berkualitas, itu sudah pasti karena orang tuanya berhasil mendevelop, menularkan kualitas yang ada dalam dirinya. Ini bukan tiba-tiba hal yang langsung ada begitu saja. Simsalabim, enggak, pasti tidak. Semakin cepat kita memulai dan mengusahakan kualitas dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, semakin cepat juga kualitas itu bisa terlihat hasilnya. Prinsip yang terakhir, kualitas menentukan kapasitas. Quality determine capacity of something. Kualitas menentukan kapasitas. Lift yang bagus menampung kapasitas yang lebih banyak. Saya kalau naik lift itu selalu lihat 6 orang, tapi kalau ada saya mesti minus 1. Hitungannya 2. Lift yang bagus itu akan menampung kapasitas yang lebih banyak. Karena memang prinsipnya kualitas menentukan kapasitas. Kalau saudara suka permainan olahraga bola basket, dulu saya kecil saya suka nonton basket. Saya paling suka sama Michael Jordan dulu ya. Sampai pernah punya cita-cita yang paling bodoh. Karena dulu cita-cita saya bawain anduk Michael Jordan. Coba bayangkan, cita-cita yang bodoh banget. Cita-citaku bawain anduk. Dan kita pikir kalau kita meniru semua yang Michael Jordan pakai, kita akan jadi seperti dia. Dia minum Gatorade, kita minum Gatorade. Wah itu kalau diterusin, yang ada kencing manis, bukannya jadi jago. Michael Jordan pakai sepatu apa, kita ikutin, tetap kita blow on. Karena kita pikirkan aksesoris yang bikin dia jago, tidak. Kualitas yang bikin dia jago. Michael Jordan mau dikasih sendal jepit swallow, tetap jago. Ya. Dia mau main ciaka tetap jago. Karena kualitas yang membuat dia hebat, bukan aksesorisnya. Kita suka pada hal yang aksesoris dan kita pikir dengan aksesoris kita bisa memiliki kualitas. Enggak bisa. Kualitas itu adanya di dalam. Nah, kualitas menentukan kapasitas. Saya ingat dulu, kalau di basket itu ada satu istilah namanya buzzer beater. Itu biasa kalau skor udah ketat, ya skor sangat ketat atau selisih cuma 1 poin, waktu tinggal 1 detik, tinggal 2 detik, maka biasa ditunjuk satu pemain untuk melakukan tembakan terakhir. Masuk menang, nggak masuk kalah. Kalau di Chicago Bulls dulu, yang paling sering ditunjuk sebagai penembak buzzer beater adalah Michael Jordan. Pertanyaannya, kenapa Michael Jordan yang paling banyak ditunjuk?
yang paling banyak ditunjuk? Sederhana. Karena di tim itu yang punya kapasitas paling besar adalah Michael Jordan. Kualitas sangat menentukan kapasitas. Bagian terakhir secara cepat, bagaimana meningkatkan kualitas kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan cepat ya di bagian ini. Yang pertama, berlatih, praktis. Latihan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas. Dalam latihan ada disiplin, ada komitmen. Practice makes perfect. Ibadah, doa, saat teduh, skill-skill dalam hidup kita. Semua perlu dilatih, saudara. Practice makes perfect. Ada orang yang bilang sama saya, Pastor, saya nggak tahu gimana caranya berdoa. Dengar baik ini, cara terbaiknya adalah belajarlah memulai berdoa. Udah. Saudara ingat waktu anak-anak saudara masih kecil, waktu masih bayi, gimana cara dia belajar ngomong? Coba gimana? Ada bayi yang begitu lahir bisa mengucapkan kalimat langsung? Nggak ada, ya kan? Cuma A-nya doang kan? Tapi at least they start. Loh, ya nggak? At least they start. Makanya kalau ada orang yang bilang, aduh saya bukannya nggak mau doa, saya nggak bisa doa. Cara terbaiknya, udah belajar melakukannya, mulai saja dulu. Memang cara yang terbaik adalah berlatihlah. Berlatihlah, berlatihlah. Practice makes perfect. Yang kedua, Nahem boleh main pelan-pelan. Tempat berlatih terbaik dan di mana manusia dapat mengeluarkan seluruh kemuliaan yang ada dalam dirinya adalah di hadirat Tuhan. Berlatihlah supaya hadirat Tuhan, saudara bawa kemanapun saudara pergi. Sampai ke kantormu pun ada hadirat Tuhan. Dimanapun ada hadirat Tuhan. Dan saudara harus berlatih itu untuk saudara bisa connect terus menerus dengan hadirat Tuhan. Hal yang kedua, siap menerima tanggung jawab lebih. Ciri kedewasaan, tanggung jawab. Orang yang cuma mau terima hak, adalah orang yang maunya enak. Dan itu adalah ciri dari anak-anak. Anak-anak itu punya satu ciri. Maunya terima hak, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Maunya terima hak, tapi tidak mau diberikan apa yang namanya tanggung jawab. Memang menerima hak itu paling enak. Memikul tanggung jawab itu adalah hal yang paling gak enak. Tapi yang namanya ibarat orang mau jadi juara, dia harus ikut bertanding. Gak bisa mau dapat piala tanpa ikut bertanding. Seorang prajurit kalau mau kenaikan pangkat luar biasa dan cepat, dia harus mau dikirim ke medan tempur. Tidak bisa, tidak mau bertempur, tapi maunya naik pangkat terus. Gak bisa, saudara. Ya. Jadi ada keberanian, ada keinginan untuk menerima tanggung jawab lebih dalam hidup ini. Kalau saudara merasa, kok tanggung jawab di hidupku tambah banyak, tanggung jawabku di tempat pekerjaan tambah banyak, bersyukurlah, jangan mengeluh. Sebab Tuhan sedang meningkatkan kapasitasmu. Kok tanggung jawabku dalam pelayanan tambah banyak, kok orang-orang yang aku harus perhatikan tambah banyak, jangan mengeluh. Sebab Tuhan sedang meningkatkan kapasitasmu. Mau increase your quality, mau meningkatkan kualitas hidupmu, harus punya keberanian, punya keinginan dong. Untuk menerima tanggung jawab yang lebih. Kalau ada yang berat dalam hidup ini, jangan cepat-cepat kita mengeluh. Ketahuilah bahwa ketika kita berani mengambil tanggung jawab itu, Tuhan sedang meningkatkan kualitas hidup kita. Sebab sasaran Tuhan memang cuma satu, saudara. Supaya saudara dan saya bisa memanifestasikan semua kemuliaan yang Tuhan udah investasikan dalam diri saudara dan saya. Jangan cepat menyerah dengan sulitnya hidup. Dengan banyaknya tanggung jawab. Makin banyak, kenapa semakin hari kok semakin banyak yang harus aku pikirin, harus aku perhatikan. Tuhan meningkatkan kualitas hidup kita.
Berbahagialah kan hal itu. Yang terakhir, focus on your inner being. Fokus pada manusia batiniahmu. Sebelum sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah produk, mereka harus mengadakan yang namanya uji kualitas. Sebelum diperbanyak, sebelum dipasarkan, mereka harus melakukan uji kualitas atau quality control. Setiap kali bicara quality control itu pasti urusan internal perusahaan. Sama dengan hidup kita. Sebelum kita berangkat terlalu jauh, sebelum kita melangkah terlalu jauh, pastikan quality control dalam hidup kita. Makanya kepada pasangan-pasangan yang belum menikah, saya selalu bilang prinsip Alkitab, being single dulu. Single itu bukan artinya tidak punya pasangan hidup, bukan. Tapi jadi utuh dulu. Jangan bawa, dalam tanda petik, jangan bawa penyakit ke dalam pernikahan. Kalau sudah terlanjur menikah, ya kita obatin. Tapi kalau yang belum menikah, jangan bawa produk gagal ke pasaran, kan begitu. Uji kualitas dulu. Being single dulu. Penuh dulu. Kalau gelas hidup masih pecah, retak-retak, bocor sana sini, jangan mikir mau kawin dulu, tambel dulu. Tapi yang udah menikah, jangan mikir untuk tidak menikah, enak aja. Kita obatin. Di Lifehouse ada pelayanan counseling juga. Yang nanti bisa ditangani juga oleh konselor profesional. If you need help, kalau saudara tahu gelas hidupmu bocor, jangan pernah malu saudara untuk meminta pertolongan. Ya. Malu bertanya sesat di jalan. Supaya saudara tidak tersesat, bertanyalah. We will help you. Kita bahkan ada konselor profesional yang bisa membantu saudara. Mungkin saudara perlu di konseling sampai bersesi-sesi, it's okay. Tapi untuk punya kualitas yang baik, kita perlu punya kualitas batiniah yang baik. Dan ini menjadi fokus kita, saudara. Ya. Ini bisa di-apply dalam semua area kehidupan kita. Ini akan teraplikasi dalam semua area kehidupan kita. Makanya saudara pastikan, ya, quality control diri saudara. Dengan apa? Dengan kontemplasi. Dengan saat teduh di hadapan Tuhan. Dengan berani jujur, berani terbuka di hadapan Tuhan. Orang itu kalau nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, susah untuk melakukan uji kualitas. Susah. Kita itu bisa kelihatannya baik, kita bisa kelihatannya ramah sama semua orang. Kita bisa ketemu semua orang, God bless you, puji Tuhan, haleluya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang ada dalam sini. Seringkali tanpa kita sadari, karena kita hanya sudah terbiasa saja, kita bisa mengucapkan hal-hal kalimat rohani. Tapi kita perlu uji kualitas setiap hari di hadapan Tuhan. Kita perlu bertanya, motivasi yang terdalam dari dalam hati kita. Dengan cara itu, kualitas kita bisa tetap terjaga. Paling ngeri dari satu perusahaan kan kalau dia udah jualan laku, tiba-tiba kualitasnya turun dan dia tidak menyadari itu. Itu kan yang paling menakutkan. Makanya saya tidak aneh. Kalau sampai ada seseorang yang saudara lihat mungkin setia dalam pelayanan, ya, mau statusnya pendeta kayak enggak kayak, setia dalam pelayanan berapi-api, terus tiba-tiba saudara dengar kabar dia jatuh, kita sedih saudara. Dan saya harus beritahu gini, kejatuhan itu nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada kejatuhan yang tiba-tiba. Apa yang muncul di permukaan itu kan efek bola salju yang udah menggelinding besar saja. Kejatuhannya itu sudah dimulai jauh-jauh hari. Ketika uji kualitas tidak ada lagi dalam dirinya. Kenapa di
Lifehouse ini kita sangat menekankan komunitas. Kenapa saya encourage saudara untuk serius tertanam dalam komunitas sel? Itu juga bagian dari quality control. Ya. Sebab saudara akan bergaul dekat dengan teman-teman sekelompok selmu. Begitu ada yang aneh dengan diri kita, orang yang terdekat dengan kita itu akan notice pertama, akan sadar pertama. Kayaknya ada mulai yang aneh nih. Sehingga kalau orang jatuh tidak sampai tergeletak, teman-temannya cepet-cepet bangunin. Tapi kalau nggak punya komunitas sebagai quality control kita, udah jatuh nyungsep, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bangunin. Betapa bahayanya. Kejatuhan itu nggak ada yang tiba-tiba, saudara. Ketika uji quality tidak ada lagi, tinggal tunggu waktu. Baik dengan komunitas, baik antara pribadi kita dengan Tuhan. So, saya mau encourage saudara. Minggu-minggu ke depan, hamba-hamba Tuhan akan banyak mengajar tentang kualitas, tentang bagaimana marketplace. Tapi saya harus berikan pemahaman dulu buat saudara. Ada good works yang Tuhan tanam dalam diri saudara. Ketika kita keluarkan itu, saudara bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kualitas yang Tuhan mau berikan buat saudara. Target kita adalah Tuhan mau kita menceritakan kemuliaan-Nya lewat hidup kita. Manifestasi sifat karakter Tuhan bisa tergambar dengan jelas. Ini bukan hal yang main-main. Tanggung jawab ini cuma diberikan kepada manusia. Hewan tidak mendapatkan tanggung jawab ini. Selamat memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita buat saat teduh dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saudara boleh mengambil roti dan anggur yang ada. Siapa yang belum dapat boleh angkat tangan dulu. Kalau saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap angkat tangan supaya Asher bisa membagikan. Ada lagi yang belum dapat? Boleh angkat tangan saudara. Boleh angkat tangan saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada salibnya. Di sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku
perjamuan Tuhan yang kita pegang, yang akan kita nikmati bersama setelah ini, mengingatkan kita akan korban Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan tadi berkata, manusia kehilangan, kekurangan kemuliaan Allah. Penebusan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib itu memungkinkan saudara dan saya, menjadikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa kembali ke maksud semula, segambar serupa dengan Tuhan. Sebab kitalah puncak dari ciptaan itu. Kitalah yang punya tugas tanggung jawab paling besar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya punya tugas dan tanggung jawab paling besar untuk menampilkan sifat karakter Tuhan dalam hidup kita. Hewan tidak punya tanggung jawab ini. Tumbuhan tidak punya tanggung jawab ini. Tapi saudara dan saya punya tanggung jawab ini. Itu sebabnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menggenapi akan hal ini. Menyempurnakan saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Dan hiduplah sebagai umat tebusan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib memikul penderitaan terhebat dari umat manusia. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi situasi penderitaan hebat dalam hidup ini. Mungkin ada di antara saudara yang sedang berkata, Tuhan, berat banget Tuhan. Tapi lewat perjamuan ini, kita mau diingatkan oleh Tuhan bahwa Dia telah melalui yang terberat dari semua penderitaan manusia. Itu artinya apa? Engkau tidak pernah sendirian. Apapun yang kau hadapi, percayalah, Tuhan sudah melaluinya. Dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Perjamuan yang akan kita nikmati bersama ini juga mengingatkan pengorbanan Kristus, yang mengingatkan betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan menurunkan kualitas hidupmu, teruslah bertumbuh. Sebab saudara dan saya itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, dengan darahnya sendiri, darah yang mahal. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidupmu. Cari tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Lemparkan dirimu. Sampai kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Di profesi apapun Tuhan tempatkan engkau. Ingat akan pengorbanan Kristus ini. Supaya saudara bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sekali lagi kita katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Kita angkat roti ini. Ku ingat cintanya Tuhanku. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan.
Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita pegang ini lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukurmu, angkat dua tanganmu tinggi ke atas, katakan haleluya. Terima kasih buat untuk prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat isi hati Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, kiranya kami semua dalam hidup kami boleh memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, menyinarinya dengan kemuliaannya, supaya kita juga bisa menggambarkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan diberkatilah sanak familimu, diberkatilah keluargamu, orang tua, anak cucu, kaum keturunanmu. Diberkati Tuhan kesehatanmu, diberkati Tuhan keluar dan masukmu, diberkati Tuhan bisnis, usaha, pekerjaanmu, buah tanganmu Tuhan buat berhasil. Sebab kita semua punya tugas untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita semua punya tugas menjadi saluran berkat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput saudara dan saya, orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu.